Selamat siang untuk kita semua. Baiklah, saya Elizabeth Dame Sumeang akan mempresentasikan hasil dari PPT yang saya buat minggu lalu yang berjudul Analisis Mikrobiologi Jajanan Minuman di Sekolah Dasar pada Wilayah Jemur Nowosari, Surabaya. Analisis mikrobiologi jajanan minuman di sekitar sekolah dasar pada wilayah Jemur Wonosari, Surabaya. Jajanan baik berupa makanan maupun minuman tersaji secara luas di Surabaya, mulai tingkat pedagang kaki lima hingga di toko ternama. Beberapa hal yang mirip dijumpai di sebuah sekolah dasar adalah adanya pedagang kaki lima yang menjajankan makanan kecil dan minuman. Makanan dan minuman tersebut dijual dalam harga murah yang terjangkau oleh siswa dan siswi SD. Siswa SD yang terpapar oleh jajanan di sekolah dapat beresiko menderita diare bila jajanan tersebut tidak higienis. Salah satu parameter dari higienitas jajanan dapat dilihat dari parameter mikrobiologinya. Keberadaan bakteri, coliform, dan E. coli dalam makanan merupakan indikator untuk menentukan tingkat kualitas makanan dan minuman secara mikrobiologi menurut Kepmenkes RI nomor 492 Menkes per 2010. Mengingat harga yang murah, kekhawatiran yang timbul adalah adanya penggunaan bahan-bahan mentah yang berpotensi adanya masuknya kontaminan makanan ataupun minuman berupa mikroorganisme yang berbahaya bagi tubuh. Adanya mikroorganisme tersebut dapat menyebabkan gangguan dalam pencernaan, mulai diare hingga yang paling parah adalah tipus. Metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional. Penelitian dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi, Kampus B, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Sampel penelitian yang digunakan adalah 9 minuman yang dijual oleh pedagang dalam populasi. Bisa kita lihat pada gambar. Metode analisis sampel menggunakan metode MPN dengan 15 seri tabung. Menggunakan media lactose broth, Berlian green lactose bill broth, dan eusin methylene blue agar. Menghitung jumlah bakteri coliform. Yang pertama, menyiapkan 15 tabung yang berisi laktosa broth atau LB steril dengan durham terbalik di dalamnya. Tabung tersebut dibagi menjadi 3 kelompok, 5 tabung seri pertama, 5 tabung seri kedua, dan 5 tabungnya lagi seri ketiga digunakan untuk uji penduga. Yang kedua, menyiapkan 15 tabung yang berisi Berlian green lactose broth atau BGLB yang steril dengan durham terbalik di dalamnya. Tabung tersebut dibagi menjadi 3 kelompok, 5 tabung seri pertama kelompok pertama, 5 tabung seri kedua, dan 5 tabung seri ketiga digunakan untuk menguji penegas. Yang ketiga, untuk uji penduga dilakukan dengan memasukkan sampel menggunakan pipet ke dalam 5 tabung seri pertama LB sebanyak 10 ml, 5 tabung seri kedua LB sebanyak 1 ml, dan 5 tabung seri ketiga LB sebanyak 0,1 ml. Keempat, media yang telah diberi sampel kemudian diinkubasi pada suhu 350 Celcius selama 24 jam. Hasil yang positif bila terdapat gelombang gas minimal 10% pada tabung durham. Bila tidak dijumpai, inkubasi dilanjutkan 24 jam pada suhu 350 Celcius. Kelima, hasil yang positif setelah inkubasi maksimal pada 48 jam, kemudian dilanjutkan ke uji penegas. Keenam, uji penegas dilakukan dengan mengambil 1-2 oz media padat tabung LB yang positif dan dimasukkan secara aseptik pada media BGLB. Ketujuh, inkubasi media BGLB pada 350 Celcius selama 24 jam.
Hasil yang positif bila terdapat gelombang gas minimal 10% pada tabung durham. Kedelapan, kombinasi hasil tabung yang positif pada media BgLB kemudian dicocokkan ke dalam tabel MPN seri 15 tabung. Kesembilan, jika seri tabung positif tidak dijumpai dalam tabel MPN, maka jumlah bakteri coliform dihitung menggunakan rumus berikut ini menurut Waluyo 2010. MPN per 100 ml sama dengan A dikali 100 per akar B dikali C. Keterangan A sama dengan jumlah tabung yang menunjukkan hasil positif, B sama dengan jumlah sampel yang menunjukkan hasil negatif atau mili. Menghitung jumlah bakteri Escherichia coli. Yang pertama, hasil positif pada tabung BgLB kemudian dilanjutkan ke medium EMB dengan cara strik menggunakan OC. 2. Menginkubasi bakteri pada media EMB selama 24 jam pada suhu 370 Celcius. Ketiga, mengamati hasil strik pada media EMB. Hasil positif ditandai dengan adanya koloni hijau melatik pada media EMB. 4. Mengkombinasi hasil positif pada media EMB yang diperoleh kemudian dicocokkan dengan tabel MPN seri 15 tabung. Tabel pertama, jumlah bakteri coliform dan E. coli dari sampel minuman. Sampel pertama, jumlah bakteri coliformnya 49, jumlah bakteri E. coli-nya 33. Sampel kedua, jumlah bakteri coliformnya 16,8, jumlah bakteri E. coli-nya 9. Sampel nomor 3, jumlah bakteri coliformnya lebih dari 1.600, jumlah bakteri E. coli 17. Sampel keempat, jumlah bakteri coliformnya 29,4, jumlah bakteri E. coli-nya 9. Sampel nomor 5, jumlah bakteri coliformnya 23,4, jumlah bakteri E. coli-nya sama dengan 4. Sampel ke-6, jumlah bakteri coliformnya 1.600, jumlah bakteri E. coli sama dengan 34. Sampel ke-7, jumlah bakteri coliformnya lebih dari 1.600, jumlah bakteri E. coli 9. Sampel ke-8, jumlah bakteri coliform 19,1, jumlah bakteri E. coli 4. Sampel nomor 9, jumlah bakteri coliform 80,5, jumlah bakteri E. coli 17. Sampel minuman yang diambil meliputi es teh instan, es rasa buah instan, es krim, dan es cincau. Total jumlah sampel yang dianalisis adalah sebesar 9 sampel. Sampel yang didapat kemudian dianalisis jumlah bakteri coliform dan Escherichia coli. Dalam penelitian ini, analisis sampel secara mikrobiologi dengan menghitung jumlah bakteri coliform dan E. coli menunjukkan hal yang serupa, yaitu dijumpai kedua bakteri tersebut atau tabel pertama. Berdasarkan temuan tersebut, tentunya dapat dibaca bahwa tidak banyak penjual yang memperhatikan akan higienitas dari produk yang dia jual. Menurut Kepmenkes RI nomor 492 Menkes/per/2010 tentang persyaratan kualitas air minum menyebutkan bahwa jumlah bakteri coliform dan bakteri Escherichia coli dalam air minum adalah 0, sehingga dapat dikatakan bahwa minuman yang diambil sebagai sampel tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Jumlah bakteri coliform dalam sampel minuman yang diujikan sangatlah beragam nilainya, dari mulai yang terendah hingga yang tertinggi, dijumpai pada sampel 3, 6, dan 7. Cemaran mikroba dalam minuman yang dijual dapat berasal dari berbagai sumber. Beberapa di antaranya yaitu berasal dari es batu, air, proses pembuatan yang tidak higienis, dan peralatan yang digunakan tercemar bakteri. Berdasarkan kemungkinan ini, maka pedagang perlu memperhatikan sumber air yang digunakan, memilih es batu dari air yang telah dimasak,
menggunakan peralatan bersih serta memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan dalam proses pembuatan. Hal yang dapat mempengaruhi kualitas minuman adalah bahan baku, pengolahan, letak dari sumber berpotensi penyakit, dan cara penanganan minuman hingga penyajian. Kesimpulannya, semua minuman yang diujikan memiliki jumlah bakteri coliform dan Escherichia coli di luar ambang batas berdasarkan Kemenkes RI nomor 492 Menkes per 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang. Terima kasih.